قيم أخلاق تربية بر إحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Miracles of Quran. Di channel ini, kami akan kembali membagikan pengetahuan seputar ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Jangan lupa untuk membantu perkembangan channel kami dengan cara mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Belajar ulumul Quran, bab 3. Pengumpulan Al-Quran. 1. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat. Maka, penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Sebagian sahabat juga menuliskan Al-Quran atas inisiatif sendiri pada pelepah kurma, lempengan batu, papan tipis, dan potongan tulang belulang binatang. Zaid bin Sabit berkata, "Kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang." Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan setiap tahunnya. Tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Biasanya, yang ada di tangan seorang sahabat misalnya, belum tentu dimiliki oleh yang lain. Menurut para ulama, di antara sahabat yang menghafal seluruh isi Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka juga menyebut-nyebut Zaid bin Sabit adalah orang yang terakhir kali membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh atau lengkap. Sebab, apabila wahyu turun, segera dihafal oleh para qurra dan ditulis oleh para penulis. Dan saat itu, belum ada ketentuan kondisi untuk membukukannya dalam satu mushaf. Sebab, Nabi masih selalu menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Di samping itu, terkadang pula terdapat ayat yang menasakh atau menghapuskan ayat yang turun sebelumnya. Susunan penulisan Al-Quran tidak menurut tertib nuzulnya, tetapi setiap ayat yang turun dituliskan di tempat penulisan sesuai dengan petunjuk Nabi. Beliau biasanya menginstruksikan bahwa ayat tersebut harus diletakkan dalam surat tersebut. 2. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama dalam Islam sesudah Rasulullah wafat. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenan dengan murtadnya sejumlah orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Peperangan Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah, yang melibatkan sebagian besar sahabat penghafal Al-Quran gugur sebanyak 70 orang. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu, ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Sebab, peperangan Yamamah ini telah banyak menggugurkan para qori. Di sisi lain, Umar merasa khawatir kalau peperangan di tempat-tempat lain akan membunuh banyak qori pula. Sehingga, Al-Quran akan hilang dan musnah. Kemudian, Zaid bin Sabit diperintahkan Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran. Meskipun pada mulanya Zaid menolak, namun pada akhirnya Zaid menerima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran itu. Zaid bin Sabit memulai tugasnya yang berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada dalam hati para qurra dan catatan yang ada pada para penulis. Kemudian, lembaran-lembaran itu disimpan Abu Bakar. Setelah ia wafat, pada tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah ke tangan Umar dan tetap berada di tangannya hingga ia wafat. Kemudian, mushaf itu berpindah ke tangan Hafsah putri Umar.
Utsman pernah memintanya dari tangan Hafsah ketika pertama kali menduduki kursi khilafah. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran sudah tercatat sebelum masa itu, yaitu pada masa Nabi. Tapi masih berserakan pada kulit-kulit, tulang belulang, dan pelepah kurma. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf, dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun, serta dituliskan dengan sangat berhati-hati dan mencakup 7 huruf yang dengan Al-Quran itu diturunkan. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara seperti ini. Di samping itu pula, terdapat juga mushaf-mushaf pribadi pada sebagian sahabat seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, dan mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi, mushaf-mushaf itu tidak ditulis dengan cara seperti di atas, dan tidak pula dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Juga, tidak dihimpun secara tertib yang hanya memuat ayat-ayat yang bacaannya tidak dinasakh atau dihapus secara ijma, sebagaimana mushaf Abu Bakar. Keistimewaan-keistimewaan seperti ini hanya ada pada himpunan Al-Quran yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Para ulama berpendapat bahwa penamaan Al-Quran dengan mushaf baru muncul sejak saat itu, yaitu ketika Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. 3. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Setelah wilayah kekuasaan Islam semakin luas, para qurra pun tersebar di berbagai wilayah penduduk. Di setiap wilayah itu, biasanya mereka mempelajari qiraat dari qori yang telah dikirimkan kepada mereka. Pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda relevan dengan perbedaan huruf-huruf yang dengannya Al-Quran diturunkan. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagian mereka merasa heran akan adanya perbedaan qiraat ini. Terkadang, sebagian dari mereka merasa puas karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan itu semuanya disandarkan kepada Rasulullah. Namun, ada pula yang ragu, sehingga terjadilah pembicaraan tentang bacaan mana yang baku dan bacaan mana yang lebih baku. Sebagian bacaan itu tercampur pada ketidakfasihan, masing-masing mempertahankan dan berpegangan pada bacaannya, serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya, dan puncaknya, mereka saling mengkafirkan. Melihat kenyataan demikian, Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Utsman dan melaporkan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Utsman pun juga berpendapat demikian, bahwa sebagian perbedaan itu pun terjadi pada orang-orang yang mengajarkan qiraat kepada anak-anak. Lalu, anak-anak itu akan tumbuh, sedang di antara mereka terdapat perbedaan dalam qiraat. Utsman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian, Utsman memanggil Zaid bin Sabit al-Ansari, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris, 3 orang Quraisy. Lalu, ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Jika ada perbedaan di antara Zaid dan 3 orang itu, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mereka melaksanakan perintah menyalin mushaf itu, Utsman mengembalikan lembaran asli kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman mengirimkan mushaf baru tersebut ke setiap wilayah dan memerintahkan agar semua Al-Quran atau mushaf lainnya dibakar. Kemudian, dikirimkan ke wilayah-wilayah masing-masing satu mushaf. Demikianlah proses pengumpulan Al-Quran secara singkat dari masa Nabi SAW, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Demikian, cukup sampai di sini penjelasan kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai ulumul Quran. Silakan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.
أخلاق تربية بر إحسان